menggunakan statistik, baik itu menggunakan analisis statistik deskriptif, analisis korelasi, regresi, kemudian ANOVA, uji T, uji non-parametrik, terserah bebas. Yang penting statistiknya kuantitatif. Maksudnya statistik parametrik dan non-parametrik, silahkan. Jadi mulai tabelnya itu dimulai, cari artikel. Cari artikel, jadi itu adalah karya tulis mahasiswa. Ya, mahasiswa atau dosen. Nah, di situ judulnya apa? Jadi cari nomor 1, kolomnya nomor 2, judul artikel, nomor 3, penulisnya siapa, nomor 4, yang termasuk variabel independen yang mana, variabel dependen apa, ya apa saja, kemudian metodologi penelitiannya apa, teknik analisa datanya apa, hasilnya apa. Saya buat ya. Paham tidak maksudnya? Apa perlu saya share screen lagi? Saya share screen. Terhadap ini agresivitas saja. Agresivitas siswa SMP bla bla bla, penulis Fitri. Independen, variabel bebas. Independen itu variabel bebas ya. Variabel bebasnya apa? Konseling kelompok. Nah, jadi harus belajar dari sekarang. Yang disebut variabel bebas yang mana? Variabel terikat itu yang mana? Konseling kelompok. Variabel terikatnya, dependennya adalah agresivitas. Oke. Metodologi penelitiannya, pengaruh konseling kelompok terhadap agresivitas siswa SMP. Independen konseling kelompok, dependennya agresivitas. Metodologi penelitian, ya, kuantitatif, komparatif ya. Teknik analisa datanya uji Wilcoxon. Kenapa uji Wilcoxon? Konseling kelompok itu hanya maksimal 15 orang ya satu kelompok. Nah, kita hanya membandingkan tingkat agresivitas dengan sebelum dan sesudah. Kalau dia ini satu kelas, misalnya pengaruh bimbingan klasikal. Kalau klasikal itu kan banyak, ada 30 orang. Nah, karena kita membandingkan pengaruh bimbingan klasikal terhadap agresivitas siswa, baru menggunakan uji T di sini. Uji T-nya apa? Per sampel t-test. Karena ini data tidak nama uji Wilcoxon. Hasil penelitiannya ada perbedaan atau ada pengaruh konseling kelompok terhadap agresivitas siswa. Nah, ini kan saya hanya fiktif. Nah, kalau Anda betul-betul mencari, jadi Anda baca artikelnya, Anda bisa dilihat. Hanya membaca abstrak, Anda sudah bisa mengisi judulnya apa, penulisnya apa, yang termasuk variabel bebas apa, independennya apa, metodologi penelitiannya, itu biasanya ada. Kalau nggak lengkap di abstrak, lihat metodologinya di bagian isi. Lihat hasilnya di bagian pembahasan, hasil dan pembahasan. Nah, ini bisa. Dari sini paham maksudnya? Hubungan antara minat belajar, kemudian motivasi belajar dengan hasil belajar. Nah, dilihat dari judul, oh berarti variabel X-nya ada 2. Penulis Fitri misalnya, variabel independennya X1 ya, minat belajar. X2-nya motivasi belajar. Nah, variabel terikatnya apa? Hasil belajar. Dia disebut variabel Y. Ya, ini variabel Y. Oh, kuantitatif.
kuantitatif dan jenis korelasi. Penelitian kuantitatif jenis korelasi. Teknik analisa datanya adalah korelasi berganda. Nah, nanti Anda akan paham, oh kalau judulnya seperti ini, metodologinya seperti ini, teknik analisa data seperti ini, hasilnya ya ada hubungan bla 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 secara signifikan, secara positif. Karena ini ada 3, artinya nanti di sini ada 3 rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka hasilnya juga harus ada 3 atau tujuan hasil penelitian. Dari sini paham maksudnya? Supaya Anda connect nanti baru belajar praktek simulasi praktek sesuai dengan perbab kelompok. Jadi Anda tahu, oh kalau judulnya seperti ini, metodologinya ini, teknik analisa datanya ini. Bisa dipahami? Kalau ini kan saya nggak lihat artikel. Harusnya kan Anda mencari artikel kan? Contoh. Saya buka Google ini. Nah, Google. Oke, misalnya kita cari judul hubungan antara, nah, cari aja, oke, nah ini. Judulnya hubungan, pengaruh, perbandingan, apa saja. Coba kita lihat, ini jurnalnya. Nampak enggak saya buka Google? Halo? Nampak, Bu. Nampak buka ya? Oke. Bentar ya, belum kebuka. Oh, ini. Bentar ya. Psychological well-being pada ibu yang memiliki anak dengan gangguan autis. Jadi, kalau dilihat dari sini, ini kan hubungan antara resiliensi. Ada 2 variabel. Ya, resiliensi variabel independen, psychological well-being ini ada variabel dependen, terikat. Ada hubungan tidak variabel X dengan variabel Y. Nah, tapi subpopulasinya adalah ibu yang memiliki anak dengan gangguan autis. Jadi tidak semua pada ibu kita teliti, hanya ibu-ibu yang punya anak gangguan autis. Jadi sampelnya ya ibu yang memiliki anak gangguan autis. Coba kita lihat. Kita lihat kebahagiaan dalam keluarga, oke, tumbuh kembang segala macam. Terus populasi penelitian ini adalah ibu yang memiliki anak dengan gangguan autis. Jadi populasinya adalah anak gangguan autis. Sejumlah 101. Jadi populasinya ada 101. Nah, ini nanti kita bisa lihat kaitannya dengan metodologi penelitian supaya Anda paham. Jadi ada 101, populasinya, sampelnya apa? Sampelnya 48 ya, dengan teknik cluster random sampling. Nah, cuma dia tidak memberitahu ukuran sampelnya kok bisa 48 pakai apa? Apakah pakai rumus Slopin, pakai tabel Isaac and Michael, apakah tabel Craigie and Morgan? Tidak ditulis. Dia hanya tekniknya. Kalau ini teknik mengambil sampelnya, teknik cluster random sampling. Kemudian alat pengumpul datanya itu menggunakan skala psychological well-being, ada 31 item dengan taraf validitas reliabilitasnya 0,96. Kemudian ada skala resiliensi, ada 35 item.
yang telah diuji coba pada 39.000. Jadi dia try out dulu 2 instrumen tadi pada 39.000. Sudah mendapat instrumen ini valid dan reliable, kemudian diteliti pada 48.000. Metode analisis adalah analisis regresi sederhana. Dia regresi sederhana. Memang dia hubungan ya. Sebenarnya hubungan ini bisa korelasi kalau pengaruh lebih ke regresi. Tapi di sini dia menggunakan regresi sederhana. Ya karena hanya melihat hubungannya apakah kuat atau tidak, hanya 2 variabel. Hasil penelitian menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara resiliensi dan well-being. Nah, REQ-nya ini adalah hasil korelasi regresinya ya, 0,87, kemudian p-value-nya, taraf signifikannya, nilai value-nya 0,01. Artinya semakin tinggi kemampuan resiliensi ibu, maka semakin tinggi pula psychological well-being. Artinya ada korelasi positif. Jadi ada hubungan positif ya. Makanya di sini ada hasilnya menunjukkan hubungan positif, udah positif signifikan lagi. Ya. Dan sebaliknya, resiliensi memberikan sumbangan sebesar 77% terhadap psychological well-being. Nah, ini baru sebatas contoh. Dari sini bisa dipahami? Kalau kemudian pengaruh dari judul, pengaruh bla bla bla. Nah, coba kita lihat judulnya pengaruh. Nah, ini bab 2 malah. Cari yang bab pengaruh, motivasi, apa saja variabel boleh dicari ya. Nah, coba pengaruh, motivasi dan disiplin terhadap kinerja karyawan. Oh, ini cuma 2 variabel ya. Nah, pengaruh, motivasi terhadap kinerja karyawan. Nggak usah di-download lah, paham ya. Kemudian coba judul perbandingan atau perbedaan. Perbandingan. Oke, coba kita lihat judulnya. Mengerti ya? Jadi ada 15 Oke, perbandingan motivasi belajar siswa yang berasal dari Jawa dan di luar Jawa. Nah, artinya ya ini variabelnya memang satu, tapi populasinya ada 2. Ya, siswa dari Jawa dan luar Jawa. Coba kita lihat abstraknya. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana motivasi belajar siswa dari dan luar Jawa, serta perbandingannya. Desain penelitian digunakan adalah desain kuantitatif dan kualitatif. Populasi dan sampel penelitian ini adalah siswa kelas 11 SMK bagi negeri sebanyak 125 siswa dan 50 siswa. Sebanyak 125 siswa dan 190 siswa dan 50 siswa. Pengumpulan data menggunakan angket. Analisis data menggunakan deskriptif persentase. Jadi ada deskriptif, statistik deskriptif ya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasar hasil angket, motivasi belajar siswa yang berasal dari Jawa sebesar 78. Jadi diukur dulu. Yang diukur motivasi belajar. Sama-sama diberikan angket yang sama, motivasi belajar. Cuma dibedakan statistik deskriptifnya. Untuk siswa dari Jawa, bagaimana tingkat motivasi belajarnya. Kemudian motivasi belajar siswa di luar Jawa bagaimana? Nah, baru hasilnya dibandingkan. Ya, sama-sama termasuk kategori tinggi. Terbukti motivasi siswa dari Jawa dan luar Jawa punya motivasi tinggi dan mempelajari. Oke. Tingkat motivasi belajar yang berasal dari paling tinggi adalah minat. Oke, di sisi lain, dia hanya statistik. Dia hanya statistik deskriptif. Harusnya ada perbandingan. Nanti ada juga uji T-nya.
pertama statistik deskriptif, nanti baru datanya dibandingkan. Ini siswa Jawa, cuma memang tidak imbang ya. Memang tidak imbang, maka harusnya dicari yang imbang. Misalnya data dari Pulau Jawa 10 orang, kalau dari luar Jawa juga 10 orang. Tapi takutnya kan nggak imbang. Nah itu yang kalau perbandingannya. Tapi kalau diukur tingkat motivasinya, membandingkan motivasinya dengan populasi yang berbeda, nah ini bisa dilihat ya. Bisa dipahami tugas? Halo? Bisa dipahami, nanti ditulis di sini. Halo? Minggu depan dikumpul ya. Minggu depan dikumpul. Ya, Bu. Nanti izin bertanya, Bu, untuk pengirimannya nanti itu lewat Di si Pejar. Di si Pejar. Siakat. oh di sana. Oke, nanti saya buka. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Insya Allah bisa, Bu. Jadi nanti belajar yang variabel independen yang mana, variabel dependen yang mana. Oke? Jadi